Lease atau sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik aset dan lessee atau penyewa yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Terdapat 3 pemain dalam transaksi lease, diantaranya yaitu 1. Bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis sewa. Mereka memiliki akses terhadap dana murah yang memberi mereka keuntungan untuk membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Adapun contoh bank yang melakukan transaksi lease yaitu Credit Suisse, Chase, Barclays, dan Deutsche Bank. 2. Perusahaan penyewaan kaptif. Perusahaan penyewaan kaptif adalah entitas anak yang bisnis utamanya adalah menyewakan aset kepada entitas perusahaan. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan CNH Capital, BMW Financial Services, dan IBM Global Financing. Dan yang ketiga, independen. Adapun kelompok terbesar dari peralatan lease melibatkan teknologi informasi, konstruksi, transportasi seperti truk, pesawat udara, dan kereta api dan pertanian. Keuntungan dari lease yaitu: pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Kedua, perlindungan terhadap obsesi atau keusangan. Ketiga, pembiayaan di luar neraca atau balance sheet financing. Keempat, fleksibilitas. Kelima, keuntungan pajak. Dan yang terakhir, pembiayaan yang lebih murah. Berdasarkan PSHK 30 terkait lease, maka lease dibagi menjadi 2 jenis, yaitu finance lease dan operating lease. Finance lease terjadi apabila dalam kontrak penyerahan sewa hak guna usaha disebutkan bahwa pihak penyewa guna usaha atau lessee mempunyai hak pilih atau apit untuk membeli barang modal yang bersangkutan pada akhir masa lease, berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sedangkan operating lease tidak menyebutkan bagi penyewa guna usaha untuk membeli barang modal objek sewa guna usaha pada akhir masa lease. Dengan demikian, penyerahan hak penggunaan barang modal kepada penyewa guna usaha diperlakukan sebagai transaksi sewa menyewa biasa. Ada 4 kriteria lease, diantaranya yaitu 1. Mentransfer kepemilikan kepada penyewa. 2. Berisi opsi pembelian murah. 3. Istilah sewa sama dengan atau lebih besar dari 75% dari perkiraan umur ekonomis dari properti yang disewakan. Dan yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang disewa. Jika di dalam perjanjian sewa menyewa tidak terjadi transfer dari kepemilikan, tawar membeli, masa sewa kurang dari 75%, dan present value dari pembayaran kurang dari 90%, maka perjanjian sewa dikatakan operating lease. Namun jika keempat kriteria tersebut terpenuhi atau salah satu kriteria tersebut terpenuhi, maka perjanjian sewa dikatakan capital lease. Uji pemulihan investasi dilakukan untuk menentukan apakah suatu aset sewaan masih dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam konteks ini, kita melihat 3 komponen utama, yaitu 1. Pembayaran sewa minimum merupakan komponen utama dari arus kas yang diperhitungkan dalam uji pemulihan, yang termasuk dalam pembayaran sewa minimum antara lain, pembayaran rental atau sewa minimum sesuai perjanjian, nilai residu yang dijamin, yaitu nilai sisa aset yang dijamin oleh penyewa, penalti atas kegagalan memperpanjang atau memperbarui sewa, opsi pembelian apabila dalam perjanjian terdapat kemungkinan untuk membeli aset di akhir masa sewa. 2. Biaya eksekusi. Biaya eksekusi adalah biaya tambahan yang perlu diperhitungkan dalam uji pemulihan karena dapat memengaruhi total investasi. Biaya-biaya ini meliputi asuransi, pemeliharaan aset, dan pajak. Semua biaya tersebut harus dimasukkan dalam analisis kelayakan investasi karena akan memengaruhi jumlah yang harus dikeluarkan oleh penyewa. 3. Tingkat diskonto. Tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai kini dari arus kas yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Penyewa menghitung nilai kini dari pembayaran sewa minimum menggunakan tingkat bunga pinjaman tambahan. Namun, jika penyewa mengetahui suku bunga implisit yang dihitung oleh lessor dan lebih rendah dari tingkat pinjaman tambahan penyewa, maka penyewa harus menggunakan tarif yang dihitung oleh lessor.
Dalam perjanjian sewa pembiayaan, baik aset maupun kewajiban dicatat oleh penyewa. Namun, pencatatannya dilakukan berdasarkan nilai tertentu dan depresiasi aset tergantung pada hak kepemilikan yang dialihkan atau tidak. 1. Aset dan kewajiban tercatat. Penyewa harus mencatat aset sewaan dan kewajibannya berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekusi seperti pajak atau pemeliharaan, dan nilai pasar wajar dari aset sewaan. Artinya, pencatatan tidak sembarangan, melainkan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang wajar atau nilai kini dari komitmen pembayaran sewa. 2. Periode depresiasi. Setelah dicatat sebagai aset, maka harus dilakukan depresiasi. Tapi, lama depresiasi tergantung pada apakah kepemilikan aset akan beralih ke penyewa atau tidak. Yaitu, jika sewa mengalihkan kepemilikan, maka aset didepresiasi selama umur ekonomis aset. Jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan, maka depresiasi dilakukan selama masa sewa. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari tahun 2017, Waterworld Company menandatangani lease yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun untuk mesin. Syarat perjanjian leasing mewajibkan Waterworld Company untuk melakukan pembayaran tahunan sebesar $52.000 pada awal tiap tahun, dimulai 1 Januari tahun 2017. Mesin tersebut memiliki estimasi umur ekonomis 6 tahun dan nilai residu yang tidak dijamin sebesar $5.000. Mesin itu dikembalikan kepada lessor pada akhir masa leasing. Waterworld Company menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aktiva tetapnya. Suku bunga pinjaman incremental Waterworld Company 10% dan suku bunga implisit lessor tidak diketahui. Diminta. 1. Apa jenis lease atau sewa ini jelaskan. 2. Hitunglah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. 3. Buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan Waterworld Company untuk leasing ini sampai tanggal 1 Januari tahun 2018. Penjelasan. Untuk menentukan transaksi tersebut termasuk jenis lease apa, maka diperlukan 4 kriteria berikut ini. 1. Transfer kepemilikan. Di dalam transaksi ini tidak terdapat transfer kepemilikan dari pemilik aset kepada penyewa, maka kriteria pertama tidak dipenuhi. Kedua, pilihan pembelian. Di dalam transaksi ini, tidak ada transaksi terkait mesin dibeli oleh penyewa hingga masa sewa habis, maka kriteria kedua tidak terpenuhi. Ketiga, dalam transaksi ini sewa istilah lebih dari 75% dari umur ekonomis properti sewaan, yaitu sebesar 833%. Maka kriteria ketiga ini terpenuhi. Dan yang keempat, nilai pasar wajar properti sewaan tidak diketahui. Karena ada salah satu kriteria yang terpenuhi, maka jenis sewa pada transaksi ini, yaitu capital lease. Untuk mencatat sewa pembiayaan, kita perlu menghitung present value nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum yang akan dilakukan di masa depan. Diketahui, pembayaran tahunan sebesar $52.000, tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun. Nilai faktor annuitas kini atau annuity due sebesar 4,16986 berasal dari tabel present value. Selanjutnya melakukan perhitungan. Present value sama dengan pembayaran tahunan dikali nilai faktor sekarang, $52.000 dikali 4,16986, sama dengan $216.833. Jadi, present value pembayaran sewa minimum selama 5 tahun sebesar $216.833. Setelah dihitung, maka pencatatan jurnal dilakukan pada tanggal perolehan aset, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2017, mesin sewaan didebit sebesar $216.833. Utang sewa dikredit sebesar $216.833. Dan saat itu juga dilakukan pembayaran pertama, utang sewa didebit sebesar $52.000, kas dikredit sebesar $52.000. Langkah selanjutnya membuat jadwal amortisasi sewa. Pada tabel ini menunjukkan perhitungan cicilan sewa tahunan yang terdiri dari pembayaran sewa tetap setiap tahun sebesar $52.000, beban bunga, utang pokok sewa, saldo akhir utang sewa. Penjelasan. 1. Beban bunga sama dengan saldo akhir utang sewa tahun sebelumnya dikali 10%.
2. Utang pokok sewa sama dengan pembayaran sewa dikurangi beban bunga. 3. Saldo akhir utang sewa sama dengan saldo akhir utang sewa tahun sebelumnya dikurangi utang pokok tahun ini. Contoh ilustrasi penghitungan tahun kedua. Saldo akhir utang sewa tahun 2017. $216.833 dikurangi $52.000 sama dengan $164.833. Beban bunga tahun 2018 $164.833 dikali 10% sama dengan $16.483. Utang pokok sewa $52.000 dikurangi $16.483 sama dengan $35.517. Jadi, saldo akhir utang sewa di tahun 2018 sebesar $164.833 dikurangi $35.517 sama dengan $129.316. Perhitungan ini terus berlanjut hingga utang lunas di tahun kelima, yaitu tahun 2021, di mana saldo akhir menjadi 0. Ayat jurnal untuk tanggal 12 Desember tahun 2017, yaitu beban depresiasi mesin didebit sebesar $43.367. Akumulasi depresiasi mesin dikredit sebesar $43.367. Perhitungan beban depresiasi ini berasal dari jumlah utang sewa dibagi masa sewa. Hal ini dikarenakan selama masa sewa tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Beban bunga didebit sebesar $16.483. Utang bunga dikredit sebesar $16.483. Perhitungan beban bunga ini berasal dari jumlah utang sewa dikurangi pembayaran sewa tahun ini dikali tingkat bunga. Selanjutnya jurnal tanggal 1 Januari tahun 2018. Utang sewa didebit sebesar $35.517. Utang bunga didebit sebesar $16.483. Kas dikredit sebesar $52.000.